dalam majlis sebelumnya tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikmah, i'tibar dan pelajaran yang bisa kita petik dari itu. Di mana pada pertemuan yang lalu atau majlis yang lalu kita berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada di dalam asuhan paman beliau Abu Talib untuk meringankan beban kehidupan paman yang hidup dalam kondisi berkekurangan secara ekonomi itu. Muhammad kecil, Muhammad yang baru berumur 8 tahunan itu bekerja mengembalakan ternak penduduk Makkah. Dan dari pekerjaan itu belum mendapatkan jasa atau upah. Dengan upah itulah beliau membantu paman beliau. Di balik peristiwa itu kita sudah jelaskan banyak i'tibar yang dilakukan oleh para ahli sejarah hingga mendapatkan ibrah, dapatkan pelajaran yang berharga dari perjalanan hidup Rasulullah di waktu kecil itu, di mana kita mengetahui bahawa sebelum seseorang ditempatkan dalam posisi pemimpin umat, ternyata ada suatu proses atau perjalanan kehidupan yang harus dia lalui, mana kehidupan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga yang akan menempa pribadian dan memperluas wawasan yang dibutuhkan untuk mengelola umat berikutnya. Nabi mengembalakan kambing atau domba itu memiliki hikmah yang sangat dalam. Karena itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pernah mengembalakan domba. Nah, ini ada hubungan erat antara bagaimana seorang remaja tumbuh dengan tanggung jawab dan tugas dalam kehidupannya pada fase itu ternyata membawa atau membentuk kepribadian, membuat dia bisa bertanggung jawab, membuat dia bisa menghadapi tantangan hidup. Dan begitu juga menumbuhkan suatu prinsip, sebaik-baik yang kita suap, yang kita makan adalah hasil jerih payah dari tetesan keringat. Dan tentu kerjaan yang dilakukan oleh Rasul itu juga merupakan bahagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau,
sehingga beliau tidak terlibat dengan hiruk pikuk kejahiliahan masyarakat Makkah. Sebab orang yang larut dengan berbagai perbuatan maksiat, larut dengan perbuatan pelesiran kata orang sekarang, itu adalah mereka yang tidak punya pekerjaan. Kebanyakan yang menghabiskan harinya mengikuti berbagai macam hura-hura duniawi, kebanyakannya adalah orang tidak bekerja. Jadi berhati-hati, pengangguran itu tidak hanya mengeringkan saku-saku, tetapi juga mengeringkan iman, hilangkan rasa malu. Lihat, orang kalau sudah tidak tentu arah dan tujuan hidup, Kang Umar bin Al-Khattab sabah lala namanya. Tidak urusan dunia dia bersungguh dan tidak pula urusan akhirat dia berusaha beramal. Orang tidak jelas ujung pangkalnya. Apa yang akan terjadi pada orang tersebut adalah mengikuti situasi dan kondisi yang ada saja. Hilang rasa malu, menadahkan tangan kepada orang, menjadi beban orang lain. Karena itu berhati-hati dengan bahaya nganggur. Karena waktu yang berlalu yang mereka anggap adalah tidak ada beban kerja dan berbagai macam, itu adalah waktu yang menipu. Apa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat maghbun. Manusia atau kebanyakan manusia tertipu dengan dua kondisi, dua nikmat tersebut. Yang pertama nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Orang selagi sehat, anan teraga pupuh taruh. Barunya sadar kalau lah sakit. Tentang iko, janiko, tuju, tahan selero, itu ketika sakit. Ketika sehat, maghbun, manusia sering tertipu. Dia kira akan selamanya seperti itu. Yang kedua nikmat apa? Nikmatul faragh, nikmat waktu luang. Tak ada kerajo kemawak laiko, kan yang dihabiskan untuk kegiatan yang tidak mendatangkan apa? Manfaat. Nah, kalaulah tersasak, wakatulah sampai baru kalim pasyangan. Inilah dua nikmat Allah. Manusia sering terpesona, tertipu dengan itu. Hanya melihat lahirnya saja. Mestinya dia bisa memanfaatkan waktu sehatnya sebelum tiba sakitnya. Dia bisa mempergunakan waktu senggangnya, waktu luangnya sebelum tiba waktu sibuk dan sempitnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya dengan berbagai perjalanan hidup beliau itu, kadang tanpa kita sadari. Walaupun kita membaca sirah beliau, kita hanya membaca beliau pernah mengembalakan
bekerja mengembalakan kambing atau domba penduduk Makkah. Nah, kita paling membacanya begitu. Oh, Nabi pernah gubaloyo. Nah, selesai. Bahkan beliau menerima qarari, menerima uang, atau boleh dikatakan tidak banyak yang beliau dapat dari pekerjaan itu. Boleh dikatakan recehan lah yang beliau terima. Tapi di balik peristiwa itu, orang yang mendalami sejarah akan faham. Di sinilah hikmah yang dalam bisa kita petik. Yang pertama, ada prinsip yang kuat pada diri Nabi, bahwa apa? Makan dari jerih payah sendiri. Yang kedua, munculnya rasa hiba, rasa sayang, kepedulian. Walaupun kita tahu bahwa Abu Talib yang mendapatkan wasiat dari ayahnya Abdul Muttalib agar menjaga Muhammad, dan Abu Talib menunaikan tugas itu sebaik-baik pelaksanaannya, sehingga Muhammad dia tempatkan melebihi dari posisi putra-putrinya. Tetapi apakah Nabi memanfaatkan saja kasih sayang yang berlebihan, perhatian yang tinggi itu? Tidak. Beliau juga menaruh hibah pada paman beliau yang memiliki keluarga besar, jumlah anak banyak, tapi penghasilan tidak memadai, hidup dalam kondisi berkekurangan. Walaupun umur beliau baru 8-10 tahun, tapi anak seperti itu, karena memang telah disiapkan menjadi pemimpin di masa depan, memiliki karakter yang begitu hebat, kepedulian terhadap orang yang mengasuhnya. Hari ini kan itu yang jarang. Tidak sedikit anak muda hari ini melihat orang tuanya tunggang langgang, pontang panting untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit penghasilan guna untuk sekolahnya, untuk pakaiannya, tetapi tidak pernah berfikir seperti itu. Bahkan rasa hibah saja tidak ada. Patang sudah minta betil, minta betil. Dia tidak peduli dengan kesusahan orang tuanya. Nah, tentu sebagai orang tua, apapun akan diusahakannya. Tetapi anak yang memiliki karakter yang baik akan ada rasa hibah, rasa sayang. Dan itulah membuat tempat tumbuhnya sikap birrul walidain. Jadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakter yang muncul itu betul-betul terpatri di dalam diri. Nah, karena itu tidak mengheran kalau nanti setelah beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala, surat berkelakuan baik satu-satunya ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Kita tidak bisa dibandingkan dengan surat kelakuan baik kita yang diminta pagi keluar sore. Apalagi kalau disalik lebih tistik, kencang keluarnya. Caranya memintanya saja kadang tidak baik.
Ini surat kelakuan baik, jaminan dari alimil ghaibi wasyahadah, dari yang maha tahu dengan kegaiban dan yang nyata. Apa bunyinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak yang agung. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ikal bakal akhlak itu tumbuh dengan dua sisi. Yang pertama adalah minnah, fadlum minallah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada usaha untuk membentuk kepribadian itu. Jadi itulah konsep akhlak di dalam Islam. Di dalam Islam, akhlak itu tidak diukur hanya dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat yang merujuk kepada adat istiadat, kebiasaan. Tidak pula hanya berdasarkan suka dan tidak suka, atau timbangan akal semata. Tidak. Karena bisa jadi baik dan buruk kalau hanya memperturutkan akal semata, bisa jadi berlaku di situ kecenderungan syahwat dan sebagainya. Tapi di dalam Islam, akhlak itu memiliki dua sisi. Yang pertama adalah ada sebagai sibghah atau warna yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di awal penciptaan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dua kecenderungan. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia memiliki dua sisi itu. Ada kecenderungan untuk berbuat fujur, ada kecenderungan untuk menuju kepada ketakwaan. Dua sisi ini tumbuh bersama manusia karena manusia terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Nah, Islam menumbuhkan sisi-sisi takwa dan mengendalikan sisi-sisi fujur. Jadi akhlak di dalam pandangan Islam tidak bisa dilepaskan dari khalq. Karena dari namanya saja, dari istilah saja dia akarnya sama. Akhlak di dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari khalq, dari penciptaan manusia itu. Atau dalam bahasa sederhana, warna dasar manusia ketika diciptakan oleh Allah. Nah, ketika khalq, ketika penciptaan awal sudah ada. Itu yang dikatakan dengan sibghah, yang menjadi fitrah manusia itu. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang khalq, maka tentu tidak bisa lepas dari khaliq, dari pencipta. Berarti di dalam diri setiap insan ketika lahir, dia membawa bibit-bibit kepribadian yang disebut akhlak itu. Ada. Nah, itu yang dikatakan fadlum minallah. Itu dikatakan minnah, anugerah namanya. Tapi apakah anugerah itu ibarat biji yang ditanam? Apakah akan tumbuh subur? Atau tumbuh maranggeh kece orang Minang? Berdaun tidak, berbuah apa lagi? Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga bibit yang telah ditanamkan itu? Karakter dasar yang dibawa semenjak penciptaan merupakan anugerah Allah, wa abawah, kedua orang tua. Jadi kalau kita berbicara akhlak Islamiyah, akhlak di dalam Islam, maka kita melihat ada dua sisi. Yang pertama sisi minnah, sisi anugerah dari Allah, karunia dari Allah, dan sisi apa? Sisi pembentukan dari manusia melalui terbiyah,
pendidikan, ya, melalui pengalaman hidup dan berbagai macam.